Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jajang Jamaluddin, Prodi Ekonomi Syariah, akan menjelaskan pada mata kuliah Pendidikan Akhlak dan akan menjelaskan keimanan dan ketakwaan. Yang pertama, pengertian iman. Menurut bahasa adalah pembenaran dan menurut istilah keyakinan bulat yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lisan dan dimanifestasikan oleh amalan atau tindakan. Pembenaran dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun mengenai segala yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Menurut wujud iman Hasan al-Banna, ilahiyah adalah hubungan dengan Allah. Nubuwah adalah kaitannya dengan nabi, rasul, kitab, mujizat. Ruhaniyah kaitan dengan alam, metafisik, malaikat, jin, atau iblis, setan, atau ruh. Samiyah, segala sesuatu yang bisa diketahui melalui sami atau dalil nakli. Unsur-unsur pokok keimanan menurut Mahmud Shaltut. Yang pertama, percaya pada Allah. Yang kedua, percaya pada Rasul Allah. Yang ketiga, percaya pada malaikat dan kitab Allah. Yang keempat, percaya pada risalah hari bangkit, pokok kewajiban agama, serta rela pada ketentuan Allah. 6. Rukun iman. Iman kepada Allah. Mempercayai Allah dengan sesungguhnya. Istinya, tauhid, mengesahkan Allah, mengistikadkan bahwa Allah Esa. Macam-macam tauhid. Yang pertama ada zat, yang kedua sifat, yang ketiga wujud, yang keempat apa, yang kelima ibadah, yang keenam qasdi, dan yang ketujuh tasyri. Iman kepada malaikat, keyakinan bahwa Allah menciptakan malaikat yang selalu taat kepadanya, yang bertugas untuk melaksanakan perintahnya. Pengetahuan manusia tentang malaikat terbatas sesuai dengan yang diterangkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tugas malaikat, yang pertama, menurunkan wahyu atau Jibril. Yang kedua, mendoakan kaum muslimin. Yang ketiga, kawan dan penjaga orang beriman. Yang keempat, melaksanakan hukuman Allah. Yang kelima, membaca sholawat kepada Nabi. Yang keenam, dan lain-lain. Iman kepada kitab suci, keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para rasul Allah melalui malaikatnya untuk menjelaskan kebenaran. Mukmin harus beriman kepada seluruh kitab suci Allah. Yang pertama, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Iman kepada Rasul, keyakinan bahwa Allah mengutus para rasul dari kalangan manusia sendiri yang bertugas membimbing manusia maka arah jalan yang benar. Mukmin harus beriman dan toleran terhadap pemeluk agama lain. Fungsi Rasul untuk menyediakan kebutuhan rohani manusia, saksi atau bukti, memberi kabar gembira, memberi kabar menyedihkan, mengajak kepada agama Allah, pelita yang menerangi. Iman kepada hari akhir, keyakinan bahwa kehidupan manusia dan alam semesta ini akan hancur dan akan akhirnya, kemudian akan beralih ke alam yang abadi. Aspek-aspek yang harus diyakini, yang pertama alam kubur, yang kedua ba'ats, yang ketiga alam mahsyar atau berkumpul, yang keempat hisab atau mizan, yang kelima pembalasan surga atau neraka. Iman kepada qada dan qadar, keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas hukum, perintah, dan kehendak Allah berdasarkan batasan dan ukurannya. Menurut bahasa, qada, hukum, perintah, memberikan, menghendaki, atau menjadikan. Dan qadar, batasan, menetapkan ukuran. Dan menurut istilah qada, ketetapan Allah yang telah ditetapkan atau tidak diketahui. Dan menurut qadar, ketetapan Allah yang telah terjadi atau diketahui. Aspek-aspek yang harus diyakini.
Yang pertama, Allah mengetahui dengan pasti peristiwa yang telah dan akan terjadi. Yang kedua, keyakinan akan aturan yang diberikan kepada setiap makhluk. Yang ketiga, keyakinan bahwa kehendak Allah bersifat pasti dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah mencipta seluruh makhluk. Pengaruh keimanan dalam kehidupan menimbulkan rasa aman, tidak khawatir, menimbulkan harapan, pendorongan, memperoleh ketenangan jiwa, memperkenalkan panggilan fitrah manusia mengenai dirinya dan penciptanya, mengetahui kejadian alam semesta, terbebas dari siksaan dan keraguan, perasaan terbuka dan lapang, merasa hidup bersahabat bersama nabi dan orang-orang baik. Terbentuknya iman, mengenal eksistensi Allah melalui dalil kauniyah, astronomi, hewan, flora, fauna, diri manusia, dan lain-lain. Mengenal eksistensi Allah melalui dalil fitrah. Setiap manusia memiliki fitrah untuk mengetahui kebenaran dengan potensi yang dimilikinya. Keyakinan harus bulat dan sepenuh hati. Keyakinan harus mendatangkan rasa damai dan ketenangan batin bagi yang meyakininya. Konsekuensi keimanan harus membuang secara keyakinan yang kontradiktif dan ritual yang menyesatkan. Tanda orang yang beriman. Yang pertama, kepekaan dan ketajaman jiwa. Yang kedua, kebanggaan terhadap Islam. Yang ketiga, konsisten kepada kebenaran. Yang keempat, ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Yang kelima, kecintaan kepada Allah. Yang keenam, tidak ragu memperjuangkan Islam. Yang ketujuh, dekat dengan Allah, peka, halus, bening hati dalam merespon ayat Allah. Yang kedelapan, mencintai Allah, Rasul, dan manusia. Yang kesembilan, penampilan dan budi pekertinya sangat baik. Yang kesepuluh, gemar dan taat beribadah, siap berlomba dalam kebaikan. Pengertian takwa, menurut bahasa, terjaga, terpelihara taat kepada Allah, terjaga dari api neraka. Dan menurut istilah, kepatuhan dan kekundukan kepada Allah yang tumbuh karena rasa cinta kepadanya. Fungsi takwa. Yang pertama, memberikan penyakit batin. Yang kedua, bekal menghadapi kematian. Yang ketiga, bentuk perjuangan atas aturan Allah. Yang keempat, menstabilkan batin. Yang kelima, menumbuhkan kepekaan sosial. Yang kelima, petunjuk hidayah. Karakteristik mustaqim. Menurut surah Al-Baqarah ayat 117, yang pertama, iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan nabi. Yang kedua, mengeta yang dicintai. Yang ketiga, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan yang keempat, menepati janji atau memelihara kehormatan. Yang kelima, sabar di saat kepayahan, kesusahan, dan memiliki semangat perjuangan. Kecenderungan sikap mustaqim. Yang pertama, konsisten memelihara hubungan vertikal dengan Allah. Yang kedua, konsisten memelihara hubungan horizontal terhadap sesama dan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.